Saudara, kita akan masuk kepada firman Tuhan, lanjutkan tentang buah roh ya. Gereja yang berbuah. Nah, gereja yang berbuah itu adalah menghasilkan buah roh. Buah roh itu adalah kasih. Karakter kasih itu adalah sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kemarin kita sudah tiba sampai kepada kebaikan ya. Kita sudah melihat tentang kebaikan. Hari ini kita akan bersama-sama melihat tentang kesetiaan ya. Saya harapkan Bapak Saudara gak lupa saudara ya. Sudah 2 bulan opo ya. Lalu sukacita lupa saudara ya. Nah, pada pagi yang indah ini kita akan melihat tentang kesetiaan ya. Kita akan baca kembali di dalam Galatia 5 ayat 22 hingga 23. Mari kita bisa berdiri bersama-sama. Kita membaca ayat ini bersama-sama. Galatia 5 ayat 22 hingga 23 ya. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Puji Tuhan, silakan duduk. Nah, sekarang kita mau masuk bersama-sama. Buah roh, salah satu karakter buah roh adalah kesetiaan. Nah saudara, ternyata kata kesetiaan ini di dalam bahasa aslinya itu menggunakan kata yang sama dengan iman, yaitu pistis ya, pistis saudara. Nah itu katanya sama. Jadi ternyata iman itu di dalamnya juga terkandung kesetiaan. Iman itu di dalamnya terkandung kesetiaan. Bapak Ibu Saudara, beriman kepada Yesus berarti harus setia kepada imannya itu ya, setia kepada percayanya itu. Kata iman itu berarti setia. Saya pernah katakan iman itu bulan ya. Istilahnya berarti tidak ada istilah iman meningkat sebenarnya. Beriman itu bulan. Kalau saudara beriman 50% berarti tidak beriman. Tidak ada iman itu cuma 25%. Saudara berkata, oh saya beriman. Iman saudara kira-kira berapa? Wah 25%. Itu sama saja tidak beriman. Contohnya percaya. Nah saudara, kalau namanya percaya itu harus 100%. Kalau saudara percaya kepada Yesus, nggak bisa separuh-separuh. Oh saya percaya kepada Allah itu hanya kepada firman yang menyatakan diberkatilah engkau. Wah itu saya percaya. Tapi waktu berkata, kalau engkau mau mengikut aku, kamu harus pikul salib, sangkal diri. Apa itu tadi? Pikul salib, sangkal diri. Ikutlah aku saudara ya. Waduh kalau itu jangan. Itu berat, aku tidak percaya. Aku hanya percaya diberkatilah tubuhmu, diberkatilah ini dan sebagainya. Nah itu percaya, nggak bisa saudara. Percaya itu 100%. Nah setia itu ternyata juga sama dengan beriman, sama juga dengan iman. Nah kita mau lihat dulu kata setia itu, iman ini. Iman itu artinya meyakinkan, mempercayai, mentaati, menaruh keyakinan, percaya. Jadi kata beriman itu meyakinkan ya. Jadi kita harus meyakinkan diri kita kepada sesuatu yang kita imani itu. Yang kedua mempercayai, mentaati. Kalau sudah percaya ya harus mentaati. Nah saudara, kita mau lihat sama-sama di dalam Ibrani 11 ayat 1. Ini definisi iman. Saudara, di Alkitab ini jarang ada definisi, tetapi iman ini didefinisikan ya, didefinisikan oleh firman Tuhan. Ibrani 11 ayat yang pertama ini definisi iman saudara ya, dijelaskan iman itu apa. Nah saudara, kita lihat bersama-sama. Saya akan bacakan Ibrani 11 ayat yang pertama. Dikatakan demikian, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu dasar, fondasinya dari segala sesuatu yang kita harapkan. Sesuatu yang diharapkan itu sudah terjadi belum saudara? Belum ya. Tetapi kepada siapa pengharapan kita itu penting saudara. Banyak pengharapan-pengharapan yang ditawarkan oleh dunia, banyak pengharapan yang ditawarkan
oleh dunia. Tapi dasarnya apa dulu? Dasarnya apa dulu? Banyak dunia menjanjikan, ya, banyak ini nanti kita mau pemilu saudara, ya, banyak ini sekarang nanti itu banyak yang memberikan pengharapan kepada kita, betul nggak saudara ya? Dikasih pengharapan, dikasih pengharapan. Kemarin di Kota Solo, badan antar gereja, ya, BAKS namanya kalau sana, ya, badan antar gerejanya namanya BAKS, itu mengadakan Natal. Lalu salah satu calon wakil presiden datang sudah ikut Natalan di sana. Ya, di tengah-tengah Natalan selesai dia berdiri, dia berkata, saya akan sumbang, ya, BAKS ini 100 juta, tepuk tangan saudara. Dan kalau nanti saya jadi pemimpin, saya akan support. Bayangkan saudara ya, semua tepuk tangan. Tetapi saya tidak percaya pengharapan ini tidak memberikan kepastian. Banyak mungkin kita berharap kepada hal dunia. Saudara sakit, saudara pergi ke alternatif yang nggak salah. Tapi harus hati-hati saudara, jangan taruh pengharapanmu kepada hal-hal semacam itu. Saudara boleh pergi ke dokter, tapi jangan taruh pengharapan kita kepada dokter, karena Tuhan memakai dokter itu untuk menyembuhkan kita. Dia bisa saudara. Karena itu taruh pengharapanmu kepada dokter itu, kepada Tuhan. Ya, taruh pengharapan kita kepada Tuhan yang sanggup memberikan pengharapan. Supaya dokter itu diberkati oleh Tuhan, sehingga obat yang diminum itu diberkati oleh Tuhan, sehingga itu bisa mendatangkan kesembuhan bagi kita. Jadi iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Saya kira percaya hidup itu harus punya pengharapan saudara. Ya, saya sudah saksikan beberapa waktu yang lalu, orang bisa bertahan tidak makan, tidak minum saudara, selama dia punya pengharapan. Tetapi ketika orang itu tidak punya pengharapan, dia bisa bertahan hidup, itu nggak saudara? Nggak bisa hidup. Banyak orang tidak punya pengharapan, nggak bisa hidup, bahkan akhirnya mengakhiri hidup karena merasa tidak ada harapan. Tapi di dalam Tuhan selalu ada harapan. Maka dikatakan dalam kitab Amsal, ia tertawa tentang hari depan. Kenapa? Ada pengharapan. Di dalam Tuhan itu betul-betul ada harapan. Yeremia katakan hari depan yang penuh harapan. Orang bisa bertahan ketika dia ada harapan. Nah sekarang pertanyaannya, kepada siapa kita mau taruh harapan kita? Kepada kekuatan duniawi yang satu kali akan sirna? Harapan kita letakkan kepada kekuatan materi kita? Mungkin saat ini kita tenang karena kita punya kekuatan materi, saudara. Firman Tuhan ingatkan, ya, jangan menyimpang, ya, jangan menyimpan harta di dunia, karena harta di dunia itu akan dimakan oleh lengan. Bukan berarti saudara nggak boleh nabung, saudara. Jangan salah, saudara ya. Jangan salah. Artinya jangan menaruh harapan kita kepada kekuatan materi. Jangan taruh, tetapi selalu bersyukur. Kalau saudara mungkin saat ini diberkati dengan materi, selalu bersyukur kepada Tuhan. Ini semua karena anugerah Tuhan, dan minta kekuatan kepada Tuhan untuk kita diberikan kemampuan mengelola keuangan itu dengan baik, dan kita bisa menikmati berkat itu. Kita bisa menikmati berkat itu. Sekarang ada banyak orang menaruh harapannya kepada materi, satu kali kelak materi itu diambil, habis. Kita seperti kehilangan harapan. Saya pernah sampaikan ya di Kota Solo, dulu pada waktu kerusuhan, ada orang stres sampai meninggal gara-gara harta kekayaannya ludes. Begitu ludes mah bicara saudara, dia lepas baju seorang gila di tengah jalan, seorang wanita. Kenapa? Karena dia taruh harapannya di situ. Dia bangun sebuah usaha yang begitu hebat, lalu dia taruh harapannya di usaha itu. Dia berpikir usahanya ini akan menopang hidupnya. Dia lupa menaruh harapan itu di bawah kaki Tuhan, sehingga ketika harapan itu diambil secara dunia, apapun yang di dunia ini fana, sudah firman Tuhan sudah katakan, ya, maka dalam Kolose 3 diingatkan, pikirkanlah perkara yang di atas. Nah, yang kedua dikatakan bukti dari segala sesuatu yang tidak bisa kita lihat, yang tidak kita lihat. Bukti itu sesuatu yang terjadi, real, nyata.
Itu iman. Yang diharapkan itu belum terjadi, tetapi firman Tuhan katakan itu akan terbukti. Itu akan terbukti ketika kita menaruh harapan itu di bawah kaki Tuhan. Nah saudara, kalau kita menaruh harapan, harapannya harus kepada kasih setia Tuhan, ya. Nah sekarang kita melihat selanjutnya, apa itu iman, ya. Apa itu iman? Tadi sudah kita lihat bersama-sama definisinya. Sekarang kita mau lihat apa itu iman. Yang pertama, iman itu timbul karena pendengaran firman Tuhan. Iman timbul karena pendengaran firman Tuhan. Coba kita lihat sama-sama dalam Roma 10 ayat 17, dikatakan demikian. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi saudara bisa memiliki iman apabila saudara dengar firman, karena dasarnya cuma firman, ya. Jadi iman yang benar itu dasarnya hanya firman Tuhan. Di luar firman Tuhan, ya, pengharapan kita semua. Pengharapannya semua, walaupun sepertinya dapat memberikan pengharapan, tetapi pengharapannya semua. Nah karena itu saudara harus perlu firman Tuhan. Makanya Tuhan Yesus berkata kan di dalam Matius 4 ayat 4, Lukas 4 ayat 4 dikatakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Roti itu bisa menghidupi fisik saja, tapi kalau firman bisa menghidupi fisik dan jiwa kita. Karena firman itu mendatangkan berkat juga. Nah, berkat yang datangnya karena kita taat kepada firman, berkat itu bisa kita nikmati, berkat itu bisa memberkati kita. Firman ini luar biasa sudah. Tetapi nanti dulu, firman yang bagaimana, ya, sikap mendengar firman yang bagaimana yang membuat firman itu menimbulkan iman. Kitab Lukas memberikan gambaran kepada kita tentang perumpamaan penabur. Ada empat macam jenis tanah, jenis sikap hati orang yang mendengarkan firman. Yang pertama dikatakan jatuhnya di jalan. Ini benihnya sama sekali tidak berbuah. Jangankan berbuah, berakar pun tidak, karena di jalan. Mungkin kita secara fisik datang, mungkin, tetapi kita sudah tolak firman Tuhan. Kita nggak mau terima firman Tuhan. Apalagi kalau yang sudah menyampaikan firman nggak kita senangi, sudah. Wah, sikai, waduh, Om Agus menang. Enak itu tamu terus ya, saya senang sebenarnya saudara. Kalau tamu terus ya senang sudah ya, duduk mendengarkan gitu saudara ya. Banyak orang seperti itu. Waduh, belum menyampaikan ya. Nek bahasa Inggrisnya dimbe saudara ya, bahasa Inggrisnya itu nggak tahu, itu Inggris kuno ya, kuno klasik gitu, yang lama gitu. Mungkin kalau yang nggak tahu bisa tanya saudara ya. Begitu, dimbe dulu. Mabut bahwa saudara jangan lupa saudara, siapapun penyampai firman, firman itu tetap dipakai oleh Tuhan. Firman Tuhan katakan setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Seseorang yang menyampaikan kebenaran firman, ya, selama dasarnya firman, siapapun yang menyampaikan, itulah kebenaran firman yang harus kita terima. Makanya jangan heran saudara ya, ada orang tanya begini sama saya, oh itu pendeta itu hidupnya sudah tidak karu-karuan, moralnya tidak karu-karuan, kok sampaikan firman Tuhan kok kelihatannya masih diberkati, waktu doakan orang kok masih diberkati. Saudara, yang dibela Tuhan itu bukan orangnya, yang dibela Tuhan bukan hambanya. Karena hamba Tuhan ini walaupun hidupnya tidak benar, tetapi dia sedang membawa firman. Walaupun tidak benar firmannya, benar saudara, terima firmannya itu. Ada kita terpengaruh tak saudara? Begitu aja. Wah, hidupmu ora bener mau khotbah apa saudara? Yang memang keteladanan itu penting. Tetapi kita sampai pada titik itu, kita terima kebenaran firman Tuhan. Karena firman itu dibela oleh Tuhan. Dibela
itu yang khawatirnya seperti yang Paulus berkata, jangan sampai aku ini setelah begitu giat memberitakan Injil, dikatakan apa? Aku sendiri ditolak. Itu yang perlu Bapak Ibu Saudara doakan. Kalau sudah lihat ada hamba Tuhan hidupnya nggak benar tetapi masih melayani Tuhan dan dipakai oleh Tuhan, itu sudah doakan, karena itu kasihan saudara. Jangan dikutuki, didoakan. Saya selalu katakan sama teman-teman, hamba Tuhan kadang di antara kami ada, wah orang bener, dikutuki terus. Jangan, doakan, kasihan saudara. Saudara nggak usah kutuk, tangan kasih Tuhan itu terkedal. Nah itu Tuhan bela apa? Bela firman-Nya. Tapi ini kasihan saudara, seperti dalam Matius 7 kan dikatakan, bukan setiap orang menyebut aku Tuhan Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga. Bahkan waktu Tuhan ngomong begitu masih nonton lu Tuhan, tapi kan saya bernubuat demi namamu loh saudara, demi namamu, bukan demi nama orang lain, demi nama Tuhan. Mengusir setan demi namamu, mengadakan mujizat demi namamu. Orang ini ngotot gitu saudara, waktu dikatakan bukan yang waktu Tuhan, tapi Tuhan katakan apa? Pada hari itu aku berterus terang kepadamu, aku tidak kenal engkau, bukan saja. Jadi doakan mereka, doakan hamba-hamba Tuhan yang mungkin saudara ngerti, bahkan doakan saya sebagai gembala saudara, supaya selalu hidup dalam kasih setia Tuhan. Kalau saya tidak benar saudara, saya sampaikan firman Tuhan saya tetap diberkati karena ini firman Tuhan, tapi hidup saya ini yang menjadi ancaman. Firman Tuhan itu dahsyat, firman Tuhan itu luar biasa. Maka Mazmur 119 ayat 1 dikatakan, firman itu pelita bagi kaki dan terang bagi jalan kita. Orang hidup tanpa firman sudah di dunia ini yang penuh dengan kegelapan, nabrak-nabrak. Itu kalau di belakang pas lampu mati saudara, pas ngumpul ya Jumat begini, ada tiup, ada bulan, ramai teriak semua, mati keluar saudara. Untung itu kalau pintunya ditutup, pintunya tidak dikunci, pintunya jeder saudara. Karena gelap, nggak tahu jalan, ya, nggak tahu jalan sudah, bingung. Kapan itu ya? Pas baru tidur ya, setengah tidur sudah mulai tidur, tapi ya baru beberapa menit begitu lampu mati, ya lampu mati. Sinyalnya teriak-teriak, ya saya bilang iya karena saya begitu bangun kan bingung, ini anak itu kemana ini sudah? Gelap udah, saya bilang ketakutan sebenarnya ya. Saya tunggu saja, maksud saya keluar gitu ya, saya nyari semua itu orang gelap saudara, orang gelap nggak tahu arah, nggak tahu jalan. Ya, saya pernah juga di Solo tengah malam diketok sama jemaat, ada yang sakit. Doakan diketok itu. Ya nyari pintu nggak ketemu saudara. Saya bilang pintunya mana tuh ini? Gelap. Di dunia ini kalau kita tanpa firman sama seperti itu gelap, nabrak-nabrak, makanya jatuh terus dalam dosa saudara. Karena itu harus jadikan firman itu kekuatan kita. Ya, firman itu menjadi kekuatan kita. Daud diberkati kenapa saudara? Daud diberkati karena dia memiliki iman yang kuat. Daud diberkati karena dia memiliki iman yang kuat. Coba kita lihat ya, ini kita sudah lihat minggu yang lalu, kalau nggak salah ya, Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Kata demikian, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Daud ini punya iman yang kuat kepada Tuhan luar biasa. Kenapa? Senangnya firman Tuhan. Kesukaannya merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bukan hanya membaca saudara. Jadi bukan hanya membaca firman saudara. Saudara seringkali kan hanya pada taraf membaca, beli renungan dibaca selesai. Padahal judulnya renungan harian, harus direnungkan. Saudara kalau baca
cara sembahyang ya. Berdoa dulu. Langkah kedua, baca ayat penuntun. Jadi ada ayat ya, baca ayat sekian sampai sekian. Panjang. Lagu ini sampai 30 ayat. Itu kesuwen, sing penting baca ayat pasnya saja. Ya kan? Dibaca ayat pasnya, lalu dibaca renungannya, dibaca renungan, setelah itu berdoa terima kasih Tuhan, amin. Waktunya 5 menit selesai, saudara. Itu hanya kewajiban baca. Saya punya teman ngomong gini hari Jumat, saya ini kalau nggak baca renungan, wah meneng awak sedino greges-greges katanya. Wah ini salah, ini sudah. Ya ini kecanduan, ini bukan hidup dalam berkat firman Tuhan. Seperti mau cerita kalau orang bodoh itu rasanya greges neng awak saudara. Kok firman Tuhan koyo mobil apa wae saya bilang. Renungkan, direnungin, baca renungkan. Setelah dibaca, waduh apa sih berkat yang saya terima melalui firman Tuhan ini? Lalu berkata Tuhan, tuntunlah. Ya masih bagus lah Bapak Ibu Saudara cengar-cengir ya. Loh bener toh? Orang sing penting orang cuma membaca toh. Ya, tapi ya betul direnungkan saudara ya. Saudara nggak baca sama sekali ya lebih baik yang baca saudara. Merenungkan firman Tuhan setiap pagi. Haleluya. Ya. Oh, saudara kalau perlu ya nanti kita buatkan renungan khusus atau kita minta di sini banyak yang penerbit saudara ya. Coba kita tes ya nanti dijual renungan harian atau saat teduh laku enggak saudara? Yang harganya cuma 5.000, waktu tanya berapa 5.000? 2 ya. Terus 5.000 2, bayangin itu 5.000 kalau dibagi 30 satu hari nggak sampai 2.000 loh saudara ayat itu. Ngono sih ditawar saudara ya. Ya 5.000 2 ya, elek bolong dhewe katanya saudara. Ingat firman Tuhan kemarin, utamakan yang utama. Kalau bila perlu beli renungan hari berapa? Satu berapa? 5.000, murah man 20. Oh, saudara, ya 15-nya buat operasional gereja itu saudara. Firman itu dahsyat saudara. Ya, firman Tuhan itu hebat. Daud diberkati saudara, diberkati luar biasa. Kenapa? Daud hidup senang dengan firman Tuhan, sehingga dia punya iman yang kuat. Iman yang kuat kepada Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Masih ingat ada tokoh lagi saudara, yaitu Petrus dan Yohanes. Waktu dekat sama Tuhan, selalu bersama dengan Yesus. Wah, tidak punya iman saudara, sampai Tuhan cuma tegur murid-muridnya ya. Aku tidak mendapati iman seperti ini. Antara orang Israel, bahkan di antara murid-muridnya tidak mendapati iman seperti ini. Jadi Tuhan Yesus menyatakan murid-murid 12 muridnya itu walaupun dekat dengan Tuhan Yesus tidak jamin secara fisik dekat, tapi dia nggak percaya kepada firman. Ada orang yang ayat saudara kan waktu didoakan bahwa Yesus, loh kenapa kamu nggak doakan? Kenapa kamu bawa kepada mereka? Mereka katakan sudah didoakan orang lain, tak bawa ke Yesus. Maka Tuhan tegur, berapa lama lagi aku harus mengajar engkau? Makanya Tuhan berkata aku harus pergi, ya pergi supaya jemaat ini menjadi murid ini menjadi dewasa di dalam Tuhan. Ya. Sebelum Yesus naik ke surga, Yesus memberikan firman Tuhan. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan jadi saksi. Tunggulah di Yerusalem. Taat saudara, mereka menantikan dari 500 orang yang nganter Tuhan, yang nunggu cuma 120. Jadi seperempatnya saja saudara. Itu sesuai dengan firman Tuhan ya. Yang ditabur itu satu di tanah, satu di batu, satu di semak duri, yang satu tanah yang subur. Seperempat saja saudara. Dan itu terbukti. Waktu Tuhan ngomong tunggulah di Yerusalem sampai Roh Kudus diturunkan, 500 orang hanya 120, seperempat saja yang tumbuh. Dan itu firman Tuhan saudara. Ternyata firman itu yang bertumbuh hanya seperempat saudara. Sekali dari kelompok orang hanya seperempat saja yang bertumbuh. Nah saudara, sehari ini di sini nggak mau seperempat saudara, semua bertumbuh di dalam firman Tuhan. Amin. Karena itu siapkan hati kita punya sikap hati terhadap firman Tuhan itu.
sikap hati terhadap firman Tuhan itu. Sikap hati seperti tanah yang subur, terima setiap firman Tuhan. Terima, selama itu firman Tuhan terima, kecuali sudah diajarkan saudara keselamatan tidak hanya di dalam Yesus, wah itu tolak, sudah sesat. Tetapi selama orang firman Tuhan disampaikan, percaya kepada Yesus sungguh-sungguh, beriman kepada Yesus, Yesus adalah Tuhan, dan selama firman itu berdasarkan kebenaran, firman Tuhan itu hidup dan membuat kita berbuah-buah. Dikatakan 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Kan itu kita harus bertumbuh, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Petrus waktu juga sama, saudara. Ada orang minta-minta, dia berkata, aku tidak punya uang, tapi yang ada padaku di dalam nama Yesus berjalan. Oh, firmannya dahsyat, saudara. Dulu takut Petrus. Ketika firman itu bertumbuh, dia tumbuh di loteng Yerusalem, Roh Kudus perlukan, dia tampil di depan. Dia berkhotbah, kita kenal dengan khotbahnya Petrus di kitab Kisah Rasul, saudara. Khotbah, dia khotbah. Luar biasa, 3.000 orang bertobat. Yesus khotbah, saudara, banyak yang mengundurkan diri. Luar biasa, saudara. Jadi kadang nilainya jangan kita lihat keberhasilan itu dalam jumlah untuk apa, kuantitasnya saja. Kan Yesus khotbah, saudara, ya. Khotbah dengan keras berdasarkan firman Tuhan. Yohanes 6 ayat 66, ya, 666. Dikatakan orang banyak mengundurkan diri karena mendengar perkataan Tuhan yang keras. Memang firman Tuhan itu sakit untuk dosa, saudara. Firman Tuhan dikatakan dia seperti godam menghancurkan, seperti api menghanguskan, seperti pedang bermata dua membelah, memisahkan jiwa. Jadi firman itu menjadi dasar untuk kita beriman. Kalau saudara tidak dengar firman, tidak pernah dengar firman Tuhan, apalagi menyukakan. Sekali lagi ya, bukan hanya dengar, tetapi dengar di sini juga disertai dengan sikap hati yang menjadikan tanah kita tanah lahan yang subur bagi firman Tuhan. Ya, sehingga firman itu boleh senantiasa menimbulkan iman, pengharapan kita kepada Tuhan. Yang kedua, iman adalah percaya dengan setia bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Selagi saya ingatkan, keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus. Itulah iman. Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Nah, ada, saudara. Dan hanya Yesuslah yang menjamin, menjanjikan keselamatan dengan sebuah kepastian. Kenapa? Karena tokoh-tokoh agama di dunia hanya satu saja yang dia adalah Allah, yaitu Yesus. Yang lain sama dengan manusia. Dia juga berbuat dosa, dia juga bersalah. Tidak ada satu tokoh pun di dunia ini yang tidak pernah berbuat dosa, tokoh agama sekalipun. Hanya Yesus. Kenapa? Karena dia Allah. Saudara, beriman ini harus percaya bahwa Yesus itu satu-satunya keselamatan, satu-satunya jalan keluar bagi setiap persoalan kita, satu-satunya solusi, satu-satunya solusi. Dan memang Yesus itu segala-galanya. Minggu lalu kan saya sampaikan, Tuhan Yesus itu, waduh, dia gembala, dia raja damai, dia yang selalu menyediakan kebutuhan kita, dia pembela kita. Ya, bahkan kalau mobil kita mogok, Yesus teknisi, ya kan? Dia montir, saudara. Mogok, takut gak bisa tumpang tangan dalam nama Yesus, jalan keren. Loh, kok iso, saudara, ya? Luar biasa itu bukan kebetulan. Yesus juga ahli listrik PLN, ya, PBKI kemarin, buktinya, saudara. Wah, mati lampu mau mulai doa dalam
Panitia sembahyang Yesus bela kami, Tuhan tolong mulai, biar luar biasa. Bukan kebetulan, dia solusi dalam setiap persoalan kita. Dia ahli ekonomi, betul nggak saudara? Coba saudara, kalau saudara punya usahanya melorot, larinya kemana saudara? Larinya kemana? Ke pendetaannya saudara, sembahyang tolong ya Pak yo. Kapan itu ada jualan warung saudara? Oh sudah berapa hari ini sepi yo. Doakan loh, tak doakan. Nama Yesus. Saya baru tahu kalau dia jualan warung saudara. Besoknya mampir, puji Tuhan loh, habis didoakan rame. Oh, Yesus kan dahsyat saudara. Nah kebetulan bukan gembalanya batu saudara. Saya kan cuma batu saudara, didatang sampai Pak C, tak sampai ke Tuanku yuk sembahyang Tuhan, tolong Tuhan ini anakku Tuhan, diberkati saudara. Anak kita dahsyat. Yesus itu satu-satunya solusi. Coba kita lihat sama-sama di dalam 1 Korintus 15 ayat 2 hingga 4 ya. Ini hakikat Injil ya, hakikat Injil yang sesungguhnya. 1 Korintus 15 ayat 2 sampai 4 dikatakan demikian. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Sebab yang sangat penting ialah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Ini Injil yang sesungguhnya. Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikubur, pada hari ketiga dia bangkit. Dia naik ke surga, menyiapkan tempat bagi kita. Jadi kalau saudara ya salah alamat nggak dapat tempat, saudara, betul nggak saudara? Saudara kalau mau beli perumahan, contohnya perumahan Wahid gitu ya. Satu lagi apa? Soba ya? Soba. Atau Soba apa itu? Soka kan, Soba itu Solo ya, Solo Baru ya. Candi Soka sudah. Yang datang ini marketing Candi Soka saudara. Saudara pergi ke Wahid, bisa nggak? Wah, dapat surat ya, surat kwitansinya gitu, tanda jadinya. Terus pergi ke Wahid bilang, ini rumah saya. Oh, salah, ada. Siapa? Agus. Nggak ada di sini. Saya sudah bayar kok. Saya sudah punya ini loh, tanda jadinya. Nggak bisa. Mau motor ya nggak bisa. Lalu ditanya marketingnya siapa? Itu saudara. Saya sebutkan nama takut salah saudara ya. Si A gitu. Loh, itu bukan marketing sini. Salah. Saudara kalau masuk surga, jalannya cuma satu, Yesus saudara. Nggak ada jalan yang lain. Siapa jalan yang lain? Nggak ada saudara, nggak ada jalan. Memang kita katakan di akhir zaman banyak yang ngaku-ngaku punya jalan ke surga, tapi salah. Jalan keselamatan hanya kepada Yesus, titik. Jangan sampai salah saudara. Yesuslah yang menyelamatkan kita. Kisah katakan apa? Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya dia bisa diselamatkan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini firman Tuhan. Tidak ada. Jadi jangan percaya kalau ada keselamatan di luar Yesus. Tidak ada. Hanya Yesus yang menjadi keselamatan kita. Nah ini iman. Iman. Pertanyaannya, masih yakinkah saudara keselamatan hanya di dalam Yesus? Amin. Banyak yang tawarkan keselamatan. Dan jangan jual Yesusmu.
Itu seringkali saya ungkapkan. Berapa banyak kita jual Yesus? Ini harta yang terindah. Harta yang terindah jangan dijual oleh karena apapun. Esau jual hak kesulungannya. Itu salah satu Tuhan marah. Ya, walaupun memang sebenarnya dari awal Tuhan sudah berkata bahwa hak kesulungan itu akan sampai kepada Yakub, bukan Esau. Hal yang utama berapa banyak kita lupakan. Orang jual Yesus karena jabatan. Orang jual Yesus karena pasangan hidup. Berapa banyak itu jual, begitu gampangnya mereka jual Yesus. Mereka lupa bahwa Yesuslah harta yang terindah. Harta yang terindah. Dia solusi, dia segala-galanya. Ya, karena itu biarlah kita punya kesetiaan untuk selalu beriman kepada Yesus sebagai satu-satunya jalan keselamatan kita, jalan keluar bagi setiap persoalan kita. Ya, yang ketiga, iman adalah percaya pada firman-Nya, berarti percaya dan menerima apa saja yang sudah difirmankannya. Jadi iman itu percaya kepada firman dan percaya bahwa firman itu kebenaran. Melakukan firman Tuhan itu secara total. Kita tidak bisa memilih-memilih, saudara. Jangan seperti kaum teologi liberal. Ya, di teologi ini ada beberapa kelompok-kelompok gitu, saudara ya. Ada teologi yang disebut dengan liberal. Liberal itu berpikir secara bebas. Liberal ini hanya memikirkan secara logika. Alkitab coba dipikirkan secara logika. Jadi orang-orang liberal ini tidak percaya bahwa Alkitab ini adalah firman Tuhan, tetapi Alkitab berisi firman Tuhan. Jadi ada yang firman Tuhan, ada yang tidak. Nah, waktu mereka membaca Yesus itu memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, mereka nggak percaya. Nggak masuk logika, nggak masuk akal, orang bener ini. Yang bener itu mereka pekewo karena ada anak kecil bawa 5 roti dan 2 ikan, sing gede-gede pekewo, cacile nyumbangke. Kok aku ra nyumbangke pekewo? Lalu mereka serentak menyumbangkan rotinya sama Tuhan. Logika nggak saudara? Logika. Tapi tidak firman Tuhan, sesat. Lalu mereka berkata kalau begitu ini bukan firman Tuhan, sobek saja, sobek. Firman Tuhannya kaum liberal itu semakin hari semakin tipis. Nggak cocok, sobek. Nanti lihat lagi Yesus Yesus berjalan di atas air. Mokal, nggak mungkin. Secara ilmu pengetahuan berat tubuh manusia lebih berat daripada berat air. Nggak mungkin. Nggak cocok, sobek. Laut konsum dibelah, nggak mungkin, sobek lagi, saudara. Pokoknya semua yang nggak masuk di nalar. Saudara percaya firman Tuhan ini adalah kebenaran. Amin, amin. Dan seluruh firman Tuhan ini adalah kebenaran. Dan jangan pernah takut melakukan firman Tuhan secara total, secara utuh. Sebab walaupun sudah melakukan firman Tuhan secara utuh ini tidak pernah melanggar hukum apapun. Seperti tadi kan kisah 5 kan, di akhirnya kata tidak ada satu hukum pun yang bisa menentang 2 roh tadi, betul nggak? Sukacita dosa nggak? Dosa artinya salah nggak secara hukum dunia? Nggak salah. Sukacitanya Tuhan loh saudara ya, jangan sukacitanya dunia. Sukacitanya dunia ya mau hura-hura, minum ini minum sana ya, setel ini setel sana. Bukan seperti itu. Sukacitanya sukacita surga loh yang dimasukkan di sini. Damai sejahtera dosa nggak dosa, malah itu yang dicari. Orang pergi ke gunung cari damai, ke lembah cari damai, pergi ke gua-gua topo cari damai, pulang ditanya damai, gedek saudara. Salah jalan. Damai itu hanya di dalam Yesus Kristus. Jadi
Jadi lakukan firman Tuhan secara utuh, secara total. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Yakobus 1:17 katakan apa? Tuhan tidak pernah punya motif jahat. Semua pemberian yang baik datangnya dari atas, dari Tuhan. Jadi motifnya Tuhan itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Bukan untuk Tuhan. Untuk apa sudah dikatakan? Bagi mereka yang mengasihi dan terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Allah itu punya maksud yang baik. Dia tidak pernah punya motif yang jahat. Motifnya Allah luar biasa. Ya, coba kita lihat Abraham. Abraham ini punya iman yang luar biasa. Maka Abraham dikatakan bapak orang beriman. Ya, kita lihat dibuktikan bahwa imannya itu dahsyatnya luar biasa, saudara. Dikatakan dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Dikatakan demikian. Kejadian 12 ayat 1 sampai 4 dikatakan demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Luar biasa, saudara. Ini kenapa Abraham dikatakan bapak orang beriman. Disuruh pergi, dikatakan tadi ya, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan. Disuruh pergi, tidak tahu pergi kemana, nanti tak tunjuk. No, saudara, kalau saudara punya bos disuruh pergi, ya kamu besok tugas ya, tugas kemana pak? Ya pokoknya tugas saja sudah, besok gampang nanti, besok tak tunjuk. No, tak bisa sudah. Tapi ini Abraham karena yang nyuruh Tuhan sudah berangkat. Yang nyuruh Tuhan berangkat sudah. Apa yang dikatakan? Ya, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan. Jadi nurut, Tuhan berkata kanan, oh kanan. Jangan seperti Yunus. Yunus disuruh pergi sama Tuhan, pergi nggak sudah? Pergi nggak? Pergi, cuma nggak ke Niniwe, kemana? Tarsis. Suruh pergi. Penginjilan, aku penginjilan Kalimantan. Siap Tuhan, berangkat saudara. Tiketnya Singapura saudara. Loh Tuhan, Singapura juga banyak yang belum kenal Tuhan loh saudara. Aduh ya Tuhan, tak naik Singapura baik. Saya dulu pernah ditawari ke Suriname saudara, waktu saya kuliah. Karena saya bisa bahasa Jawa. Di Suriname itu 50% menggunakan bahasa Jawa. Dan itu juga rata-rata orang Suriname itu bisa bahasa Jawa. Jadi bahasa Inggris dan bahasa Jawa. Ya, saya ditawari, Gus, oh enggak, dibiayai juga. Pokoknya jadi apa? Misioneri ke sana, gembala di sana, dibiayai penuh, selama di sana. Wah, saya bilang, saya cinta buatan Indonesia. Oh, saya lebih cinta Indonesia dulu. Saya pernah ditawari dengan istri untuk kuliah di Amerika. Ya, saya bilang, saya cinta buatan Indonesia. Indonesia banyak yang belum dimenangkan, ya, masih terlalu banyak yang belum dimenangkan. Kita perlu. Nah sekarang bukan karena Dewi, bukan karena keinginannya sendiri. Dulu kalau kami mau praktek ya, dulu kalau biasanya sekolah kita itu sampai sekarang masih ya diumumkan atau surat. Kalau di sekolah kita mau praktek nyerah sekolah, surat. Jadi nggak diumumkan ya. Dulu kalau di sekolah kita itu biasanya kalau bilang praktek ya, mau praktek nyerah sekolah itu wah itu tegang gitu. Tegang karena di mana nggak ngerti saudara, nggak tahu di mana, nanti tahu diumumkan aku kemana. Nah waktu menunggu sudah, biasanya kalau menunggu pengumuman nyanyinya gini, apa di kotaku, harusnya kan di kotaku, tadi desa di kotaku. Tidak nyanyi di kotaku,
Saya kerja melayani Tuhan. Oh sudah ya. Begitu diiring dibacakan, nangis sudah. Saya waktu dibacakan Timotius Agus Suryanto, Gelong Baru Barat 120 Jakarta Barat. Teman-teman datang langsung bilang selamat. Saya stres sudah. Saya punya kepahitan dengan kota Jakarta karena saya terlalu sering mendengar jahatnya ibu kota tidak sejahat ibu tiri katanya saudara. Jadi saya bayangkan ibu tiri itu kejem gitu saudara, kadang saudara kalau lihat filmnya saudara, bukan ada ratapan anak tiri kan kejem banget saudara. Waktu itu saya terpengaruh ibu tiri itu kejem di film-film itu saudara. Apalagi kejemnya ibu kota. Saya pernah ngomong waktu itu ya dengan Om, asal jangan saya menyerah taruh saya kerja di desa. Betul saudara, saya pengen di desa karena dari dulu saya tuh ada di gereja-gereja besar dan sangat besar. Saya berkata, saya taruh saja di desa yang nggak ada airnya, nggak apa-apa. Saya pengen belajar. Memang saya pengen praktek cuma setahun. Tapi dikatakan sama Om waktu itu, kamu nyerah sekolah atau karena dewe? Ya nyerah sekolah, sudah nyerah sekolah, diam saja, tenang saja. Kemanapun Tuhan putus, ya berangkat. Maka dibilang Jakarta, ya semua salah menilai ya. Tuhan kadang taruh di mana yang kita nggak suka ya. Betul di Jakarta. Mau berangkat orang turun juga. Saya belum pernah ke Jakarta, pernah studi tour. Ya, pernah studi tour. Keluarga bilang, numpak bus waktu itu belum ada kereta, belum ada pesawat juga masih, waduh terlalu mahal sekali saudara ya. Nanti naik bus, ya kalau udah ada safari naik safari saudara. Belum pernah, tahunnya raya muncul waktu itu. Ya naik bus nanti jangan turun di Pulau Gadung, itu banyak copet. Pokoknya kalau di Pulau Gadung jangan turun, berhenti saja, ikut ke pool. Wah ikut poolnya, waktu itu saya naik muncul kalau nggak salah. Dari situ nanti tunggu saja ada pengantaran, nanti akan diantar. Betul saudara ya. Nah ini seorang dulu saudara, seorang desa ning Katok itu saudara ya. Betul belum pernah ke Jakarta saya. Sampai di Pulau Gadung, pokoknya ditanya bilang aja enggak turun, enggak, makasih. Nanti ada yang suka calo-calo tuh ya. Waktu tanya, Pulau Gadung. Rawannya ngomong Jokowi begini aja pokoknya saudara. Sampai dimuncul saudara, karena bisnya ngebut sampai di poolnya muncul jam 2 pagi. Saya kan cari ini pengantarannya mana, kok nggak ada. Saya ketok-ketok, mau ngapain mas? Saya mau diantarkan nanti jam 7, ini masih pagi kata saudara. Bayangkan di situ nunggu dari jam 2 pagi sampai jam 7 saudara, diantar ya sampai di sana saudara. Lalu saya sudah diomongin sama teman-teman di kebun kacang itu ada satu orang namanya Mary. Waduh galak, stres katanya saudara. Bukan Mary Ipan saudara, waktu saya pikir Mary Ipan saudara, ternyata ada poster namanya Mary juga ya. Saat sampai sana ya, begitu sampai di gerejanya saya ketemu Tante Mary-nya ya, aku kok ada stres ya, kok apa gitu, dari mana Gus? Oh tenang puji Tuhan, dia bilang ternyata yang diomongkan teman-teman ternyata itu omong kosong semua, bohong ya. Lalu Tante Mary kata, Gus coba naik ke atas ya, ke kamar dulu, ini biar diantar Tante Mary. Oh ternyata Tante Mary yang satunya. Begitu sampai di atas, ingat ya, ini tidak boleh kotor, tidak boleh slotter katanya. Slotter itu itu sebenarnya jorok katanya gitu ya. Ini kalau pitok ini tuh ya ini ketemu dah saudara, ketemu. Dan saya di Jakarta menghitung hari saudara. Begitu masuk saya beli kalender besar, saya hitung masih 364 hari lagi, 363. Jadi menghitung harinya lagunya Krisdayanti mungkin terinspirasi dari saya saudara. Tapi kalau kita nurut sama Tuhan ternyata sedang siapkan banyak hal di sana. Termasuk Tuhan sudah siapkan tulang rusuk saya saudara. Oh tulang rusuk saya itu kececernya di kebun kacang. Sudah nyari di Solo ketemu saudara. Ketemu. Tercecernya di kebun kacang. Tapi saya pengerja tidak pacaran saudara. Setelah selesai baru ya, setelah saya pengerja
total sudah. Pokoknya saya jadi pengerja betul-betul, saya tidak mau pacaran, dia bilang. Saya melayani Tuhan dengan sungguh. 1 tahun kemudian, ya, baru begitu mau melanjutkan S1 saudara, ya, karena inceran saya di Jakarta, ya cari yang di sekitar Jakarta lah saudara ya. Om saya ngomong, katanya kamu dulu Bandung. Hati berkata lain saudara. Banyak hal. Artinya begini, walaupun tidak enak, mungkin jalannya tidak enak, tetapi Tuhan sedang mempersiapkan hal yang indah. Kadang kita tidak ngerti saudara. Betul kan? Waktu Abraham lihat Kanaan kan tidak bagus saudara. Yang bagus Sodom dan Gomora kan. Tetapi ternyata di Kanaan itu sudah siapkan berkat yang besar. Abraham ini dikatakan menjadi bapak orang beriman gara-gara dia taat dan dia diberkati oleh Tuhan. Saudara, mari kita jalankan firman Tuhan. Walaupun kadang itu tidak mengenakan kita, ada banyak yang bertentangan dengan daging kita, tapi percaya firman Tuhan akan membawa kita kepada satu rancangan yang indah. Saudara tidak pernah tahu. Pengkhotbah katakan Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, tapi kita tidak mengerti apa yang dikerjakan Allah dari awal sampai akhir. Banyak orang tidak mengerti, sehingga seringkali ketika langkah awal itu kita sudah merasa stres, takut, mau apa dan sebagainya. Tapi ketika kita mengalir bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan sudah merancangkan sesuatu yang indah. Ya, tetap setia kepada firman Tuhan, setia kepada janji Tuhan, dan janji Tuhan itulah yang senantiasa menolong kita. Yesus sudah setia sampai akhir perjalanan hidupnya, bahkan dia selesaikan semua. Dia mati di kayu salib karena kesetiaannya. Pagi yang indah ini sebentar kita akan menerima tubuh dan darahnya. Kita menikmati perjamuan yang kudus, sehingga ini boleh menjadi peringatan akan hidup kita. Kita selalu boleh diingatkan bahwa kalau kita ada itu semua hanya karena kesetiaan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Karena itu biarlah kita sebagai anak-anaknya, kita sebagai umatnya, kita boleh tetap setia beriman kepada Tuhan. Mari kita pamit berdiri bersama-sama.